23 proyek itu sudah 88% tahap yang sudah selesai adalah 92 proyek. Kemudian dari 92 proyek itu 27 dari tahap konstruksi dan 98 yang 27 sudah konstruksi selesai dan beroperasi, sedangkan 98 proyek dalam proyek progres dari konstruksi itu sendiri. Kemudian ada program kebijakan pemerataan ekonomi, di mana 3,96 juta lahan sudah tersertifikasi, kemudian legalisasi lahan transmigrasi sebesar 84.653 hektar, kemudian perhutanan sosial itu 3,43 juta hektar, dan 15.814 permajaan perkebunan sawit, dan juga tadi dilaporkan mengenai rencana revitalisasi penanaman sawit rakyat. Dan kemudian juga terkait dengan program ketenaga listrikan 35 gigawatt, itu 6.811 megawatt telah beroperasi, di dalam konstruksi sebesar 20.168 megawatt, kemudian 6.678 sudah memiliki power purchase agreement, kemudian 829 megawatt dalam tahap pengadaan dan 734 megawatt dalam tahap perencanaan. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa kriteria proyek strategis ini mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, kemudian dampak positif terhadap lapangan kerja, terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga sustainabilitas daripada lingkungan hidup, dan juga selaras dengan sektor-sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional. Dan kemudian proyek juga mempunyai batas nilai investasi sekitar 500 miliar, walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan juga masuk di dalam PSN ini. Nah, selanjutnya dari proyek ini, dari 245, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru, dan PSN baru itu sebesar 1.422 triliun, yang terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru, dan 8 proyek ketenaga listrikan. Di dalam perinciannya ada 15 proyek terkait dengan jalan dan jembatan, nanti dijelaskan Bapak Menteri Pekerjaan Umum PUPera, 5 proyek bandara 5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri sebesar 327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi, nanti juga dijelaskan Pak Menteri PUPera 21,8 triliun, 1 proyek tanggul laut 5,68 triliun, 1 program dan 2 proyek smelter, kemudian 1 proyek penyediaan lahan, yaitu lahan gambut, lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah, dan ini sedang dipersiapkan juga. Kemudian 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah, dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone 7,17 triliun. Tadi proyek yang diusulkan adalah 245, yang direkomendasikan 89. Nah, selanjutnya beberapa proyek arahan Bapak Presiden itu tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Sumatera ada 7 proyek senilai 117 triliun, di Jawa ada 25 proyek senilai 462 triliun, Kalimantan 17 proyek 144 triliun, kemudian Sulawesi ada 8 proyek 208 triliun, kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada 12 proyek 28 triliun, secara nasional ada 11 proyek 351 triliun, dan juga Maluku Papua 111 triliun. Nah, dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR bahwa
rule of thumb ataupun multiplier effect dari setiap 1 triliun project itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja, baik direct maupun indirect. Jadi ini adalah project yang sifatnya adalah project ataupun pembangunan. Jadi kalau kita lihat bahwa project ini dalam periode 2020 sampai dengan 2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sekitar 4 juta, atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek di dalam 5 tahun ini. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan ada nilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor maupun untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru. Nah, beberapa proyek yang di-highlight, satu misalnya terkait dengan pengembangan kilang di Balongan. Ini finalisasi dengan investor dari Taiwan, di mana akan dibuat refinery yang terintegrasi dengan petrokimia. Besarnya diharapkan mencapai 12 miliar US dollar, dan penghematan devisa yang dihasilkan diharapkan juga sekitar sebesar 12 miliar US dollar. Demikian pula disampaikan terkait dengan pengembangan smelter di kawasan-kawasan Weda Bay, Morowali, Konawe, yang sampai saat sekarang beberapa proyek sudah berjalan, dan tentunya ini akan terus dijalankan, dan itu potensi pencapaian devisa dalam waktu satuan produksi adalah 85.456 hektar, dan tentu akan ada proyek intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru. Kemudian terkait dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung, arahan Bapak Presiden kereta cepat, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya, sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri BUMN. Mungkin selanjutnya Pak Menteri PUPR bisa menambahkan. Terima kasih.